Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 6, insya Allah kembali belajar matematika. Ya, kita lewat video dulu. Dan seperti yang Ustazah sudah informasikan di minggu lalu, hari ini Ustazah akan jelaskan berkenaan dengan contoh soal yang sudah Ustazah bagikan minggu lalu. Ya. Nah, jadi ini adalah soal yang pertama. Urutan pecahan, di situ ada bilangan ya, ada 110, itu tandanya persen. Masih ingat ya? 110%. Kemudian ada 1, 2/3. Nah, ini namanya pecahan campuran ya. Di sebelahnya lagi ada 1,68. Nah, ini bentuk bilangan desimal. Terus ada lagi 7/5, ini adalah pecahan biasa. Nah, yang mau ditanyakan sama soal ini adalah urutan pecahan dari 110 sampai 7/5 itu dari yang terbesar. Nah, kita mau cari tahu siapa ya, bilangan mana yang dia itu paling besar. Ya, diurutkan sampai yang paling kecil. Nah, tapi kita tidak bisa langsung menentukan ini ketika belum sama bentuknya. Nah, jadi nanti 110 ya, 110%, 1 2/3, 1,68, kemudian 7/5. Ini kita ubah dulu ke dalam bilangan yang dia itu sama. Dan kita tentukan nanti supaya dia bisa senilai ya penyebutnya. Nah, baik, langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita akan mengubah ya bentuk persen, kemudian pecahan campuran, desimal, ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, jadi 110 dulu. Nah, 110%. Nah, jadi apa sih maksud persen itu? Nah, jadi persen itu masih ingat ya, artinya dia adalah per 100. Di sini di Ustazah sudah tulis, persen artinya per 100. Bilangan persen adalah bilangan dalam bentuk pecahan per 100. Jadi misalnya 2%, berarti dia dalam bentuk pecahan biasanya adalah 2/100 gitu. Nah, misalnya di sini ada Ustazah punya contoh 5%. Ya, 5% itu sama dengan 5/100. 7% itu adalah 7/100. Nah, jadi 5% itu adalah bentuk persen, 5/100 itu adalah bentuk pecahan biasa. Ya, 7%. 7% itu adalah ya tadi bentuk persen, kemudian 7/100 itu adalah bentuk pecahan biasa. Nah, seperti yang kita tahu tadi di soal yang sebelumnya ini, nih urutan pecahan 110%. Nah, kita mau ubah tuh 110% itu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, karena sudah tadi ya kita bahas bahwa 110 itu 110% itu /100 ya, karena dia persen, maka nah di sini 110% itu adalah 110/100. Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi ketika ada bilangan persen, maka kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, dia adalah per 100. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi soal di sini. Nah, di sebelahnya di situ ada 1, 2/3 ya. 110 tadi udah kita tentukan bentuk pecahannya ya, 110/100. Nah, sekarang kita ubah lagi. Ini namanya tadi Ustazah sudah kasih tahu ya, 1, 2/3 ini adalah bentuk bilangan pecahan campuran. Nah, kita mau ubah ke pecahan biasa. Baik, sekarang kita ubah ke pecahan biasa ya. Nah, jadi di sini Ustazah ada punya contoh mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini ada 2, 5/9. Nah, ini adalah bentuk pecahan campuran. Lihat hasilnya di situ 23 ya, atau 23/9. Itu adalah pecahan biasa. Nah, jadi kita mau cari tahu gimana caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, di sini perhatikan ya, di situ ada 2, 5/9. Nah, jadi yang penyebut yang di bawah itu 9 itu dikalikan sama 2. Nah, makanya di situ sama dengan 2 kali 9. Jadi 2-nya dikalikan 9. Nah, jadi kemudian ditambahkan lagi sama 5 ya. Jadi 2 yang di depan itu kalikan sama yang di bawah, sama penyebutnya.
dan ditambahkan sama yang di atasnya, sama 5. Nah, jadi 2 kali 9 itu 18, kita tambahkan sama 5. 18 tambah 5, 23. Penyebutnya tetap yaitu 9 ya. Nah, jadi 25/9 ini bentuk pecahan biasanya adalah 23/9. Nah, tadi yang mau kita urutkan tadi masih ingat? Nih, 1, 2/3 ini bentuk pecahan campurannya. Kita ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ya. Nah, 1, 2/3 sama dengan, nah tadi kita kalikan dulu ya, kalikan dulu yang di depan itu 1 dengan 3. 1 kali 3, 3, kemudian ditambahkan dengan yang itu 2 ya. 1 kali 3 ditambah 2/3. Jadi 3-nya itu tetap ya, penyebutnya tetap. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5 ya, jadi 5/3. Nah, jadi kita sudah tahu nih, 1, 2/3 itu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, dan kita dapatkan hasilnya yaitu 5/3. Kira-kira sampai sini sudah paham ya? Insya Allah. Pelan-pelan aja nggak apa-apa difahaminya. Nah, sudah ya. Kemudian ada lagi tadi 1,68 kan yang mau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, jadi 1,8 itu kan dia bilangan desimal namanya. Nah, sekarang di sini Ustazah punya ketentuan bagaimana caranya kita mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa. Nah, di sini ada beberapa ketentuan, kita fokus di yang ketentuan yang kedua ya. Jika bilangan desimal memiliki 2 angka di belakang koma, maka dalam bentuk pecahan menjadi per 100 ya. Nah, kalau di atas itu kalau misalnya satu angka ya, satu angka di belakang koma dia per 10. Kalau misalnya yang kedua tadi ketika dia angkanya di belakang koma itu ada 2, maka dia per 100. Ketika angka di belakang komanya itu ada 3, maka dia per 1000. Nah, karena 1,68 itu adalah 2 angka ya, 2 angka di belakang koma, maka dia per 100. Maka ketika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 1,68-nya adalah sama dengan 168/100 ya. Nah, selanjutnya di sini tadi kan kita kembali dulu ya ke soalnya. Nah, di sini kan sudah nih 1,68 kita udah ketemu ya, 168/100 tadi. Nah, sekarang 7/5-nya ini. Nah, 7/5 itu dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kita biarkan saja, tidak kita apa-apakan karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, alhamdulillah semuanya sudah kita ubah tadi ya ke dalam bentuk pecahan biasa. 110% dia menjadi 110/100. Kemudian 1, 2/3 sudah kita ubah ya pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa, dan kita dapatkan hasilnya 5/3. Kemudian tadi 1,8 kita ubah juga ya ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita dapatkan 168/100. Nah, setelah semuanya menjadi pecahan biasa, ini tadi ya. Nah, semuanya kan udah dapat nih pecahan biasanya. Nah, apa yang kita lakukan lagi setelah kita dapat pecahan biasanya? Ini kan dia belum sama kan? Nah, ini ada 110/100, kemudian ada 168/100, ada 5/3, terus ada 7/5. Nah, kalau dia 100 sama 100, bawahnya itu bisa kita tentukan yang mana yang lebih besar. Nah, tapi kan itu ada tuh masih yang di bawahnya atau penyebutnya ada 3, terus ada 5. Nah, kita tidak bisa menentukan siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil ketika kita belum menyamakan lagi penyebut yang di bawahnya itu. Nah, jadi untuk menyamakan penyebutnya kita cari KPK-nya. Apa itu KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi ya di kelas berapa? Di kelas 5 Ustazah sudah ajarkan KPK ya. Masih ingat kira-kira cara mencari KPK? Jadi kita cari kelipatan dari 100. Di sini kan ada 100, ada 3, 100, terus ada 5 juga. Nah, 100 ini kan sama, jadi kita cukup ambil 1 aja nggak apa-apa. Ya, 100 yang satunya aja, 100 yang satunya kita nggak usah cari karena sama aja. Nah, jadi kita cari kelipatan 100, 200, 300. Nah, gitu. Kemudian
3. Nah, 3 ini kan dia dicari juga kelipatannya 3, terus 6, terus 9 dan seterusnya. Nah, sampai nanti dia ketemu di 300 ya, karena kelipatan 100 tadi itu kan ada 300 tuh. Nah, jadi 3 itu nanti dia ketemu di 300, kemudian 5 ini juga dia ketemu di 300. Karena kan 300 itu nanti dia kalau dilipatkan ya, dari 5 ini dilipatkan dia akan ketemu di 300. Nah, itu nanti dipelajari aja lagi. Ini sudah pernah Ustazah berikan, semoga masih ingat ya. Jadi KPK-nya adalah 300. Nah, jadi di sini ya 110% sama dengan 110/100 ini tadi ya. Kan tadi KPK-nya kita tahu ya, KPK-nya itu adalah berapa tadi? 300. Nah, kita mau ubah nih penyebutnya itu nanti semuanya 300 supaya nanti bisa kita tentukan yang mana yang lebih besar. Nah, untuk mengubah ke 300 kita kalikan ya, 100 misalnya, 110 dulu ya, kita fokus ke sana. 110% sama dengan 110/100. Nah, 100 yang bawahnya itu mau kita ubah nanti ke 300. Gimana caranya ngubah ke 300? Maka harus dikali 3, ya enggak? 100 dikali 3 itu 300. Nah, jadi ketika 100 itu dikali 3 300, maka 110 yang di atasnya juga dikali 3, ya. Nah, jadi atas bawah dikali 3, dapatlah 330/300. Kemudian 5/3. Nah, 3 ini juga mau kita ubah ke 300 ya, kita jadikan ke 300. Kita kali berapa? 3 kita kali berapa supaya hasilnya 300? Ya. 3 dikali, tentunya dikali 100 ya. 3 dikali 100 itu 300. Berarti atasnya juga dikali 100. 5 kali 100 itu adalah 500. Kemudian 1,68 ya. Di sini kan 168/100. Kita mau ubah juga ke 300. Berarti dikali berapa 100-nya? Kali 3 ya. Berarti yang 168 juga dikali 3. Nah, dapatlah 504/300. 7/5 kita ubah juga supaya ke dalam bentuk penyebutnya itu adalah 300. Jadi 5 dikali berapa supaya 300? 5 dikali 60. 7-nya juga tentu dikali 60. Nah, di situ kita dapatkan 7 dikali 60 adalah 420/300. Nah, semuanya sudah sama kan? 110 itu 330/300. 1/2/3 itu adalah 500/300. 1,68 itu adalah 504/300. 7/5 itu jadinya 420/300 ya. Nah, karena sudah ketemu ya semuanya penyebutnya 300, berarti sudah bisa kita tentukan yang mana yang paling besar ya. Nah, yang paling besar yang mana? Lihat ya, semuanya lihat ada 330, ada 500, ada 504, ada 420. Yang paling besar adalah 504. Ya kan? Nah, 504 itu siapa? 504 itu adalah 1,8. Nah, kita tulis di situ. Kemudian yang terbesar kedua. Nah, berarti kan 500 ya. Setelah 504, 500. Nah, 500 itu adalah 1/2/3 pecahan campuran. Kemudian selanjutnya antara 420 sama 330. Yang mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 420. Jadi di situ 7/5 itu angka yang paling besar urutan ketiga. Kemudian 110 ya, sisanya 110 yang paling kecil. Nah, alhamdulillah kita sudah dapatkan jawabannya. Jadi cukup panjang dan cukup banyak materi-materi yang sebelumnya yang harus kita ingat, cara mengubahnya ke dalam bentuk tadi dari persen ke bentuk pecahan, kemudian ada dari desimal ke dalam bentuk pecahan biasa maksudnya. Ada juga pecahan campuran tadi ke bentuk pecahan biasa. Nah, ini kita bisa menjawabnya gitu ya, kita bisa memahaminya ketika banyak-banyak latihan. Nah, hari ini cukup satu soal ini dulu ya, silahkan dipahami baik-baik sampai nanti betul-betul paham. Semoga sukses dan semoga anak solih dan solihah di sini bisa memahaminya dengan baik. Itu aja dari Ustazah, semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.